Hai, ketemu lagi dengan saya Serin dari Serin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan saham Bank Syariah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama BRIS. Jadi banyak sekali ya yang menanyakan ke saya terkait dengan saham BRIS ini. Banyak yang tanya yang pertama, Pak, BRIS ini cocok nggak kalau saya mau investasikan untuk jangka panjang? Dan yang kedua, Pak, BRIS ini bisa nggak ditradingkan? Mengingat secara teknikal, ya minggu lalu sudah terdapat tanda-tanda reversal. Nah, ini nanti akan kita bahas tuntas terkait dengan fundamentalnya dan juga terkait dengan teknikalnya. Jadi saya akan menggunakan pendekatan fundamental untuk menjawab pertanyaan apakah Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini layak untuk diinvestasikan, dan yang kedua terkait dengan apakah BRIS ini layak untuk ditradingkan. Nah, jadi terkait dengan BRIS ini sendiri ya, kalau kita lihat pada saat crash market di Maret 2020 sampai dengan ketika saat market pulih ya di tahun 2021 Januari, kenaikan BRIS ini sangat-sangat signifikan ya. Kenaikannya ini mencapai 2.265,89%. Atau dengan kata lain, BRIS ini berhasil naik sampai dengan 22 kali lipat ya dari crash market di Maret 2020 sampai dengan puncak bullish market di Januari 2021. Kemudian dia kembali lagi terkoreksi. Ya, jadi di tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 dia kembali terkoreksi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan apa yang menyebabkan kenaikan BRIS ini sangat signifikan sampai dengan 22 kali lipat ya. Nah, di sini ada satu katalis yang sangat positif yang sama-sama sudah kita ketahui. Di mana di tahun 2020 BRIS ini merger dengan BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah. Jadi kalau kita lihat ya, eh, Kementerian BUMN mengumumkan hal ini di tanggal 11 Desember 2020. Ya, Menteri BUMN sendiri Pak Erick Thohir menyatakan bahwasannya BRIS ini akan digabungkan dengan Bank Mandiri Syariah dan juga BNI Syariah paling tidak selambat-lambatnya selesai di Februari 2021. Nah, artinya inilah katalis yang membuat BRIS ini naik sampai dengan 20 kali lipat. Nah, pertanyaannya apakah katalis ini sudah selesai? Kebanyakan orang menganggap bahwa katalis ini udah selesai, katalis ini nggak berlaku lagi. Padahal kita sama-sama ketahui Kementerian BUMN masih merencanakan dua bank lagi yang akan digabungkan ke dalam Bank Syariah Indonesia. Ya, di mana secara keterangan terbukanya Kementerian BUMN berencana menggabungkan lagi BTN Syariah ya ke dalam Bank Syariah Indonesia atau ke dalam BRIS. Nah, kemudian yang kedua yang memang belum diumumkan secara terbuka itu terkait dengan Bank Aceh. Ya, kita anggap bank ini dulu lah, BTN Syariah dulu lah, karena Bank Aceh ini belum diumumkan ya. Nah, kalau ternyata BTN Syariah ini digabungkan atau dimergerkan dengan Bank Syariah Indonesia, maka yang terjadi apa? Katalis positif terkait dengan merger yang sudah mendongkrak harga BRIS dari harga dasar di 2020 sampai dengan harga puncaknya di Januari 2021 kemungkinan kembali akan terulang ya. Kemungkinan nanti kalau memang benar BTN Syariah ini digabungkan dengan BRIS ke depannya, maka yang terjadi BRIS masih punya potensi untuk naik secara fundamentalnya. Ini merupakan katalis yang sangat positif. Nah, tetapi di sini ya, kalian sabar dulu, jangan agresif dulu. Karena sekali lagi, katalis ini masih berupa potensi. Kenapa saya katakan BTN Syariah yang digabungkan ke BSI Syariah ini masih potensi? Karena di sini mengutip dari bisnis.com ya, pembahasan soal penggabungan BTN Syariah ke Bank Syariah Indonesia akan dilakukan setelah adanya penetapan Direktur Utama BTN pada rapat umum pemegang saham tahunan 2020 di Maret 2021. Kita sama-sama sudah tahu ini sudah lewat Maret 2021. Tetapi BTN Syariah masih belum diumumkan apakah akan jadi bergabung atau merger dengan BSI Syariah atau tidak. Nah, ini makanya saya bilang tadi,
katalis ini terkait dengan merger memang belum selesai, memang masih akan berlanjut, mengingat ada satu lagi bank BUMN yang berpotensi untuk dimergerkan, yakni BTN Syariah. Tapi kejelasan terkait dengan BTN Syariah ini masih belum diumumkan apakah memang benar atau tidak. Maka sifatnya, katalis ini sifatnya lebih kepada potensi. Nah, ini yang harus kalian ingat sebagai investor. Kalau memang benar nantinya BTN Syariah akan digabungkan ke BSI Syariah, maka ini akan menjadi sangat dahsyat terkait dengan katalis positifnya. Bisa jadi nanti harganya akan kembali rally ke atas karena fundamentalnya pun telah berubah. Ya. Jadi inilah potensi dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Jadi ini katalis pertama. Ya, terkait dengan katalis merger ini belum selesai, masih ada potensi untuk berlanjut lagi. Nah, ini terkait dengan katalis yang pertama. Nah, tidak cukup sampai di sana. Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini punya satu katalis lagi. Ya. Nah, di sini kita lihat. Satu katalis lagi ini terkait dengan dana haji atau dana penyelenggaraan haji. Di mana kita ketahui di sini, ya, menurut dari Iskandar Zulkarnain yang merupakan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, dia menyatakan 3 bank syariah BUMN, ya, yakni BRIS, kemudian BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah memiliki pangsa lebih dari 50% dari dana kelolaan yang penempatannya di bank syariah. Artinya apa? Bank Syariah Indonesia ini sudah menguasai lebih dari 50% pengelolaan dana haji. Nah, ini juga merupakan sebuah katalis positif. Tapi kenapa katalis positif ini belum mampu menggerakkan harga atau menggerakkan harga dari saham BRIS itu sendiri? Karena memang seperti ini. Pada saat ini, yang namanya pandemi COVID membuat penyelenggaraan haji di Indonesia itu ditunda. Jadi di tahun 2020 ditunda, 2021 pun ditunda, sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2022 pun belum tentu akan dilaksanakan. Karena kembali lagi melihat apakah pandemi COVID-19 ini sudah selesai atau belum. Ya. Jadi ini juga merupakan potensi. Ya, jadi katalis yang sifatnya potensi. Nah, harus kamu ingat baik-baik, kalau kamu itu berbicara soal investasi, atau saya mau masuk BRIS ini untuk investasi jangka panjang, yang perlu kita ketahui adalah katalis-katalis yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus saya tegaskan terkait dengan analisa fundamental. Jadi ketika kita analisa fundamental, jangan cuma lihat katalis yang sudah terjadi, tapi juga kita lihat ada nggak katalis lain yang berpotensi untuk terjadi di masa yang akan datang. Untuk BRIS sendiri secara fundamental ada 2. Pertama terkait dengan katalis merger. Belum selesai sampai di sini, merger masih mungkin dilakukan atas BTN Syariah dan juga Bank Aceh. Ya. Tapi di sini saya lebih tegaskan kepada BTN Syariah lebih dulu. Nah, ini potensinya. Yang kedua, potensi katalis positifnya. Kalau ternyata penyelenggaraan haji ini sudah berjalan normal, maka yang terjadi apa? Pengelolaan dana haji dari BRIS ini sendiri atau BSI ini memang sudah lebih dari 50%. Sehingga ini berpotensi meningkatkan kinerja dari BRIS itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, ini potensi katalis positif yang kedua. Jadi kalau dikatakan BRIS ini sudah nggak memiliki katalis lagi, ya memang benar, dia nggak memiliki katalis positif pada saat ini. Tetapi dia cuma memiliki 2 potensi katalis positif di masa yang akan datang. Kalau memang kedua-duanya memang benar terjadi, maka ini akan menjadi booster. Booster apa? Bagi pergerakan harga BRIS untuk kembali naik. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat juga secara fundamental apakah nilai wajar BRIS ini sudah mahal atau belum. Kalau kita lihat secara price to book value-nya, saya menggunakan pendekatan fundamental konvensional saja atau fundamental tradisional, ya. Dimana kita lihat di sini price to book value dari BRIS sendiri berada di angka 4,07. Saya sudah sering katakan bahwasannya untuk bank BUMN Syariah secara wajarnya PBV-nya atau perbandingan antara nilai buku, ya, nilai wajar dengan nilai bukunya itu biasanya 1,8 sampai dengan 2,4 secara fundamental tradisional.
Nah, BRIS ini sudah lebih dari itu, sehingga memang bisa dikatakan secara fundamental harga BRIS ini sudah over value. Tapi ingat, ini fundamental tradisional. Kita nggak bisa mengabaikan ada dua katalis utama yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Utamanya katalis terkait dengan merger dengan BTN Syariah. Kalau ternyata memang BTN Syariah ini jadi dimergerkan ke dalam Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini, maka PBV ini, analisa PBV ini menjadi tidak relevan. Ya. Jadi analisa PBV menjadi tidak relevan. Nah, artinya mungkin akan naik lagi nilai bukunya, mungkin akan naik lagi harga sahamnya. Nilai wajarnya juga akan ikut naik. Seperti itu secara sederhananya. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah BRIS ini layak untuk diinvestasikan? Ya, sebenarnya dalam tanda kutip saya menyatakan cukup layak. Tetapi BRIS ini merupakan sarana investasi jangka panjang yang beresiko sangat tinggi. Loh, kenapa dikatakan sangat tinggi resikonya? Karena tadi katalis-katalis positif yang ada semuanya masih berupa potensi. Kita jangan bicara tentang yang positifnya saja. Kita bicara juga tentang kemungkinan terburuknya bagaimana. Kalau ternyata dua katalis tadi nggak terbukti, tidak jadi untuk dilaksanakan, yang terjadi apa? Kemungkinan BRIS akan kembali ke nilai wajarnya. Jadi dia akan turun kembali ke nilai wajarnya di angka 1728. Nah, ini secara fundamentalnya. Nah, jadi kalau kalian mau investasi, tolong bijak dalam money manajemennya, ya. Jadi bukan saya menggurui kalian, bukan saya nggak mau kalian cepat kaya, bukan seperti itu. Tapi kalian pertimbangin dulu, ya. Kalau untuk sarana investasi jangka panjang, BRIS ini beresiko sangat tinggi. Maka saran saya, investasi BRIS di harga saat ini hanya boleh maksimal 5%. Tidak lebih dari itu. Ya, hanya boleh 5% saja. Sekali lagi ya, tolong dipertimbangkan baik-baik ya kalau mau berinvestasi di BRIS. Walaupun kita sudah tahu ada dua potensi katalis positif tadi. Ya. Nah, kemana target dari harga fundamental BRIS itu? Sejujurnya saya baru meriset secara kulitnya saja ya. Kalau ternyata BRIS ini digabungkan atau dimergerkan dengan BTN Syariah, maka nilai wajarnya bukan lagi 1.700, tapi nilai wajarnya mencapai 2.943. Itu secara kurang lebih ya, secara kasarnya saja, secara kulitnya saja. Jadi nilai wajarnya akan meningkat menjadi 2.943. Kalau memang benar BTN Syariah ini digabungkan dengan BRIS. Ingat, mungkin ada lagi nilai ekspektasi. Ada kemungkinan harga BRIS secara harga saham melebihi nilai wajarnya. Ya, di bursa saham itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, ini secara fundamentalnya. Jadi tolong diingat baik-baik ya untuk kalian investor, ini resikonya sangat tinggi. Jangan berinvestasi lebih dari 5%. Kalau memang kalian mengharapkan kedua potensi katalis positif yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini saja terkait dengan fundamentalnya.